Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka renungan pada pagi hari ini yang terambil di Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita tahu ya bahwa Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu Rasul Paulus di penjara. Nah, pasal 2 ini menceritakan bahwa semua orang percaya ada dalam kasih karunia dan dipersatukan dalam Kristus. Di Efesus pada zaman saat Alkitab ini ditulis pada waktu itu, Efesus masyarakat pada umumnya adalah menyembah berhala. Mereka menyembah dewa Artemis, itu dewa kesuburan. Mereka banyak melakukan penyembahan berhala, kemudian banyak melakukan dosa, hidup dalam kegelapan, menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan daging. Nah, sangat bersyukur sekali jika mereka diselamatkan karena iman mereka, oleh karena kasih karunia mereka bisa mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Nah, oleh sebab itu ayat 8 ini berkata pada sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sangat bersyukur sekali jika jemaat Efesus yang dahulu penyembah berhala kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, boleh kepada jalan kebenaran, kepada terang, hidup dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Ya, di ayat 8 ini kita mau garis bawahi tentang kata iman. Iman itu membutuhkan tindakan. Ya, kita tahu juga iman itu di Ibrani 11 ayat 1 yang berarti iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman di sini itu iman tindakan ya. Iman yang membutuhkan tindakan. Pada waktu itu ketika orang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tantangannya adalah penganiayaan, penindasan ketika dia mengaku beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika beriman kepada Tuhan Yesus dan mengaku sebagai Tuhan dan Yesus Selamat, itu tantangannya bisa kehilangan saudara, kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan nyawanya sendiri. Tantangannya begitu berat ketika iman tindakan mengakui bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu iman pada saat itu yang dialami oleh jemaat di Efesus ya. Terus iman juga kita pada waktu sekarang ini kita iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita boleh kasih karunia dan kita boleh diselamatkan dari jalan yang gelap menuju jalan terang. Itu kita punya tindakan juga ya. Nggak hanya iman itu mengaku di mulut, tapi kita bisa percaya melakukan tindakan juga dengan iman itu. Tindakan kita bagi orang percaya mengakui iman dan bagi Tuhan dan Selamat, yaitu kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kemudian hidup seperti Tuhan Yesus. Karena kita boleh keselamatan, kita boleh mengerjakan tentang keselamatan itu, iman kita diperbarui setiap hari, dituntun oleh Roh Kudus sehingga iman kita bisa bertumbuh. Kita bisa menjadi saksi dan garam seperti yang firman Tuhan katakan. Kita bisa jadi berkat bagi sesama. Kemudian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh membawa damai karena kita akan disebut anak-anak Allah. Kita sebagai orang yang diselamatkan, bagi orang yang mengikut Kristus, kita bisa beroleh murah hati karena kita sudah beroleh kemurahan. Kita bisa lemah lembut karena kita memiliki bumi. Itu yang katakan di
Matius pasal 5. Kemudian oleh karena itu di ayat yang ke-9 ya, itu bukan bersama, jangan ada orang yang megah diri, karena kita ini buatan Allah diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, itu kasih karunia yang kita terima, kita percaya pada Tuhan Yesus, yaitu Injil tentang kasih karunia itu. Kita beriman, dan iman dengan tindakan kita hidup dalam Tuhan. Kemudian kita boleh kasih karunia keselamatan, yang kasih karunia yang berarti bahwa sesuatu yang tidak layak kita terima, kita menerima kasih karunia itu, yaitu tentang keselamatan, yaitu menjadi kesukaan bagi kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itulah Injil itu ya, yang kita sudah tahu sebelumnya. Kita tahu banyak tentang Injil, bahwa Injil itu adalah kabar baik. Dan Injil, kalau kita menengok sejarah, Injil pada waktu ketika itu Yahudi kan di bawah pemerintahan Romawi, di bawah kekaisaran Romawi. Injil sebelum Tuhan Yesus lahir, bangkit, mati dan bangkit, itu Injil itu kabar baik karena menang perang, kabar baik anak-anak kaisar lahir. Tapi setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit menaik ke surga, Injil itu berkaitan erat dengan Kristus, yaitu tentang kabar baik dari keselamatan. Injil yang telah kita terima itu karena iman tindakan kita. Kemudian kita boleh di sini tentang diet disebutkan jangan ada orang yang memegahkan diri. Di kata ini juga, kalimat ini juga itu disinggung, Paulus menyinggung ya tentang orang Farisi, juga orang ahli Taurat. Mereka itu membanggakan tentang perbuatan baik mereka, membanggakan tentang apa yang mereka lakukan. Padahal perbuatan baik, perbuatan apa yang manusia lakukan itu tidak ada artinya sama sekali di hadapan Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Tuhan Allah kita, Allah Bapa kita. Nah, karena iman kita lah yang iman kita, kemudian iman kita, tindakan iman kita pada Tuhan Yesus Kristus. Dalam mulut kita mengaku dan kita percaya, dalam pikiran kita bahwa kita setuju bahwa Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan kita, kemudian iman kita diperbaharui semakin hari, semakin bertumbuh dalam Kristus. Kita boleh mengabarkan sukacita ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita bisa, orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus, melalui hidup kita bisa menjadi berkat, dan orang itu bisa diselamatkan, mungkin bisa diselamatkan melalui kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang. Ya, kita menurut firman Tuhan, kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Kita menuruti apa yang hidup dalam, seperti apa Tuhan Yesus hidup, menurut firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam Yesus, hidup dalam tuntunan Roh Kudus yang diperbaharui setiap hari, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, menuju jalan kebenaran. Demikian renungan pada hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.